Orang pintar minum tolak angin. Masih ingat dengan tagline ini? Benar. Kami ingin memberikan analisis sejarah komprehensif dari PT Sido Muncul. Kami adalah tim Cakrawala II dari Universitas Negeri Malang di bawah bimbingan Ibu Setia Ayu terdiri dari Angger Bagas, Lisa Aprilia, dan Reza Rahmat. Kami merekomendasikan untuk membeli saham Sido Muncul dengan target harga 800 per lembar saham. Sido Muncul berdiri pada 1951 di Semarang, Jawa Tengah dan terdaftar di Bursa Efek pada 2013 dengan kode emiten Sido. Jumlah saham yang beredar mencapai 30 miliar lembar serta pemegang saham terbesar adalah PT Hotel Candi Baru sebesar 61% dan Concard Investment sebesar 17% dan sisanya 22% dipegang oleh publik. Sido memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu herbal dan suplemen sebesar 62%, makanan dan minuman sebesar 35%, serta farmasi sebesar 3%. Sido memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia dengan 122 subdistributor dan akses ke lebih dari 1.600 grosir dan pengecer. Perusahaan juga berfokus pada peluasan pasar ekspor ke Malaysia, Filipina, dan Nigeria. Tinjauan bisnis pada tahun 2023, ekonomi global mengalami perlambatan pemulihan yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang ketat, pertumbuhan perdagangan yang lesu, berkurangnya optimisme di kalangan dunia usaha dan konsumen, serta ketegangan geopolitik. Pro Manufacture Index untuk industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga menurun menjadi 52,50% year on year pada kuartal keempat 2023. Namun, Sido memiliki fondasi keuangan yang kokoh dan kinerja yang sangat baik di industri FMCG dan farmasi. Net profit after tax, margin terbesar 29%, menunjukkan margin keuntungan yang baik dan efisiensi dalam mengubah pendapatan menjadi keuntungan bersih. Meskipun total penjualan bersih menurun menjadi 3,6 triliun dari 3,9 triliun pada tahun sebelumnya, penurunan ini masih dikatakan wajar mengingat rata-rata penurunan juga dialami perusahaan sejenis. Laba bersih 2023 mencapai 950,6 miliar, turun 13,9% dari 1,1 triliun pada 2022. Sejalan dengan penurunan penjualan. Analisis ekonomi global dan lokal, ekonomi global, perusahaan di seluruh dunia menghadapi tantangan yang mengancam stabilitas ekonomi secara keseluruhan, serta konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi global melalui efek domino, berdampak pada daya beli konsumen dan kemampuan perusahaan untuk memperluas pasar. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 mencapai 3,5% year over year, namun proyeksi untuk 2023 direvisi turun dari 3,2 menjadi 2,9 oleh IMF. Penurunan ini berpotensi mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional dan konsumsi global yang kemungkinan akan berdampak pada permintaan produk-produk dari PT Sido Muncul. Fluktuasi nilai tukar mata uang juga menjadi faktor penting bagi perusahaan yang melakukan transaksi internasional atau memiliki ketergantungan pada impor atau ekspor, sehingga Sido melakukan strategi untuk melindungi nilai transaksi perusahaan. Ekonomi lokal, tumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan sekitar 5,1% pada tahun 2023 oleh BPS. Hal ini menciptakan peluang bagi Sido untuk memperluas pangsa pasar domestik dan meningkatkan penetrasi produk di dalam negeri. Pertumbuhan kompetensi inti dari strategi Sido menghadapi tantangan dari kenaikan harga beras yang mempengaruhi pola belanja konsumen menjadi lebih selektif terhadap produk kesehatan, namun produk unggulan seperti tolak angin tetap mendominasi pasar 70%, menunjukkan kekuatan merek dan kepercayaan konsumen yang kuat. Upaya peningkatan brand awareness untuk produk-produk seperti RTD atau ready to drink dan SMAC menjadi penting dalam strategi diversifikasi. Respon positif terhadap produk baru seperti RTD yang tumbuh 3 kali lipat sejak peluncurannya menunjukkan potensi segmen pasar yang lebih luas. Potensi inti Sido terletak pada teknologi produksi yang canggih dengan fasilitas terbaik di kelasnya, serta inovasi produk seperti RTD yang mendapat respon sangat positif dan menyumbang 4% bisnis F&B. Strategi pemasaran dengan menjalin kerjasama dengan artis atau influencer dengan tagline mudah diingat juga menjadi kekuatan perusahaan. Dalam strategi pertumbuhan corporate, Sido berfokus pada peningkatan brand awareness untuk lini produk baru guna memperluas pangsa pasar, menggunakan harga bahan baku untuk mengurangi risiko pasokan, diversifikasi bisnis dengan menjajaki kemitraan dalam bisnis minyak pasar domestik, serta perluasan jangkauan pasar melalui penambahan distributor baru di Filipina untuk bisnis ekspor. Untuk posisi persaingan, Sido telah mengambil langkah-langkah inovatif dengan meluncurkan produk baru berbahan alam sesuai tren pasar. Namun, strategi pemasaran perlu diperkuat untuk bersaing lebih baik menurut Dr. Irfan Maulana dari ITB. Stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang kondusif mendukung pertumbuhan industri, namun ketidakpastian politik dapat menjadi hambatan bagi Sido Muncul. Meskipun telah berinovasi, perusahaan perlu terus meningkatkan strategi pemasaran dan
memantau tren pasar untuk mempertahankan posisinya di industri yang kompetitif ini. Dari segi laporan keuangan dan valuasi yang didasarkan pada laporan keuangan Sido, terlihat bahwa perusahaan ini memiliki fundamental keuangan yang sangat solid dari segi profitabilitas. Sido mencatatkan margin laba bersih yang sangat tinggi, yakni 29% pada tahun 2023. Ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi laba bersih. Selain itu, rasio-rasio profitabilitas Sido juga sangat baik dengan ROA 24%, ROE 28%, dan ROI 27%. Ini membuktikan bahwa Sido mampu menghasilkan imbal hasil yang menarik bagi para pemegang saham. Dari sisi solvabilitas, Sido juga tak kalah menarik melihat DER dan DAR Sido yang cenderung menurun dari tahun 2020 di angka 0,42 dan 0,31 menjadi 0,36 dan 0,25 pada tahun 2023. ICR Sido juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023 yang mengartikan bahwa perusahaan semakin mampu untuk membayar bunga hutangnya. Dari sisi likuiditas, Sido juga berada dalam kondisi yang sangat baik. Rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas perusahaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan kemampuan Sido yang semakin baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menariknya, Sido juga dikenal sebagai salah satu perusahaan yang rajin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Rasio pembayaran dividen perusahaan mencapai 85%, yang jauh di atas rata-rata industri. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mencari saham dengan yield yang menarik. Dari segi analisis valuasi saham Sido, kami menekankan beberapa valuasi yang mendukung keputusan beli. Pertama, ada WACC, di mana Sido mencatatkan WACC pada tahun 2023 di angka 6,19%, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya modal yang wajar dan sejalan dengan rata-rata industri. Hal tersebut menunjukkan kemampuan Sido dalam menarik modal yang cukup efisien untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Yang kedua, kami menggunakan metode discounted cash flow atau DCF yang menunjukkan bahwa harga saham Sido diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Dengan margin of safety MOS yang diinginkan sebesar 15%, harga beli yang ideal adalah Rp690 sampai Rp720. Jika kita melihat harga saat ini di angka 715 per lembar saham, maka harga saat ini cukup menarik untuk dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa saham ini dihargai cukup murah di bawah nilai intrinsiknya. Berdasarkan analisis fundamental yang telah kami lakukan, kami meyakini bahwa saham Sido layak untuk dibeli. Perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, profitabilitas tinggi, serta prospek pertumbuhan yang baik di masa depan. Kami memperkirakan target saham Sido berada di level 800 per lembar saham dengan potensi upside sekitar 10% dari harga saat ini. Dari resiko investasi, Sido menghadapi beberapa resiko dalam menjalankan bisnisnya. Pertama, resiko ketersediaan bahan baku, yang dimana bahan baku utama berupa bahan herbal itu rentan terhadap perubahan cuaca, kondisi alam, dan resiko musiman. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan berkelanjutan proses produksi. Untuk mengatasinya, perusahaan mengatur tingkat ketersediaan dan pemesanan bahan baku disesuaikan dengan permintaan dan lead time tiap jenis bahan. Lalu yang kedua, resiko pertumbuhan pasar yang melambat. Dengan adanya kenaikan harga pangan dan gejolak geopolitik dapat menghambat pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Pasar yang stagnan atau bahkan menurun membuat sulit bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan meskipun menerapkan strategi pemasaran atau penjualan yang agresif. Namun proyeksi IMF mengindikasikan ekonomi dapat tumbuh di tahun ini. Hal ini memberikan sinyal bagi Sido untuk tetap dapat berinovasi produk dan untuk meningkatkan strategi pemasaran guna mendorong penjualan. Lalu yang ketiga, risiko persaingan usaha. Persaingan di industri menjadi semakin kompetitif dengan pesaing berusaha menciptakan produk dan sejenis dengan produk unggulan yang muncul seperti tolak angin, tolak linu, dan buku bima energi. Untuk menghadapinya, perusahaan terus berinovasi produk dan membuat terobosan baru untuk produk-produk barunya. Selanjutnya yaitu tata kelola. Sido menerapkan GCG dengan mengadopsi prinsip-prinsip terbaru dalam pedoman umum tata kelola perusahaan di Indonesia dan standar regional ASEAN GC Scorecard. Perusahaan telah membuat kebijakan terkait GCG seperti pedoman tata kelola perusahaan yang mencakup pedoman dan kode etik, pedoman dewan komisaris, pedoman direksi, serta kebijakan anti suap dan anti korupsi. Sido muncul juga memiliki sistem pelaporan pelanggaran serta pedoman pelaksanaan kerja untuk komite audit, komite nominasi, dan audit internal dan anggaran dasar perseroan. Selain itu, perusahaan mematuhi berbagai peraturan OJK terkait GCG, salah satunya seperti PJOK nomor 21 2015 tentang tata kelola perusahaan terbukti. Sido menerapkan 5 aspek utama, 8 prinsip tata kelola efektif, dan 25 rekomendasi OJK. Perusahaan juga memiliki perjanjian kerja bersama dan SOP yang telah dievaluasi sesuai perkembangan bisnis. Lalu selanjutnya analisis berkelanjutan. Sido telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dengan memenuhi 15 dari 17 jenis SDGs, perusahaan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap berkelanjutan dan tanggung jawab sosialnya. 15 SDGs yang telah terpenuhi yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak, pertumbuhan, dan ekonomi industri. Selain itu, perusahaan mematuhi berbagai peraturan OJK terkait GCG, salah satunya seperti PEOJK nomor 21 2015 tentang tata kelola perusahaan terbukti. Sido menerapkan 5 aspek utama, 8 prinsip tata kelola efektif, dan 25 rekomendasi OJK. Perusahaan juga memiliki perjanjian kerjasama dan SOP yang terus dievaluasi sesuai perkembangan bisnis. Lalu yang selanjutnya analisis berkelanjutan. Sido telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dari 17 jenis SDGs, perusahaan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap berkelanjutan dan tanggung jawab sosialnya. 15 SDGs yang telah
telah terpenuhi, yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.